Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua para petani di seluruh Nusantara. Kembali kita berjumpa di channel AHI TV, channelnya para petani guna berbagi tentang pengalaman pertanian. Baiklah rekanku semua, kali ini saya ingin mengajak rekanku semua membahas tentang manfaat bawang merah untuk pertanian. Dilansir dari media terkemuka Google, ternyata di dalam bawang merah ini terkandung dua unsur penting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu mengandung alisin, vitamin B1 ataupun tiamin untuk pertumbuhan tunas tanaman, dan mengandung ZPT alami, auksin, dan rizokalin yang dapat merangsang pertumbuhan akar. Jadi rekanku semua, ternyata mengenai bawang merah ini bisa dijadikan sebagai zat perangsang tumbuh alami. Ini ternyata benar. Tentu di sini kita tahu bahwa Google sebagai media terkemuka selalu memuat hal-hal ataupun memuat berita-berita penting yang berdasarkan dari narasumber yang pasti, yaitu para pakar dan para ahli. Ternyata bawang merah ini benar-benar bisa kita jadikan sebagai zat perangsang tumbuh yang sering kita gunakan dan kita butuhkan sebagai seorang petani. Hal ini seperti contoh apabila kita akan melakukan proses penyemaian terhadap bibit umbi-umbian ataupun buah-buahan. Tentu kita membutuhkan yang namanya zat perangsang tumbuh atau untuk mempercepat proses tumbuhnya bibit yang akan kita semai. Di sini kadang kita terkendala dengan kebutuhan zat tersebut. Apabila kita mencari toko pertanian letaknya terlalu jauh ataupun kita tidak sempat, di sini sebenarnya ada di lingkungan kita, yaitu bawang merah. Ini kita bisa gunakan beberapa butir bawang merah maksud kami, tergantung dari kebutuhan kita. Cara pemakaian bawang merah ini sebagai zat perangsang tumbuh ialah bawang merah ini kita haluskan dengan cara di blender secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai. Lalu kita haluskan dengan cara memblender, lalu kita larutkan ke dalam air. Seperti contoh, kita gunakan 10 bawang merah, lalu kita haluskan dengan menggunakan blender. Lalu kita beri air 3-4 liter dan kita rendam bibit yang akan kita jadikan yang akan kita semai, baik bibit buah-buahan ataupun bibit umbi-umbian seperti jahe, kentang, dan sebagainya. Lalu kita angkat selama setengah jam, kita diamkan. Ini sudah menyatu dengan zat tumbuh yang kita buat dari bawang merah ini, sehingga apabila kita tanam, proses pertumbuhan akar ataupun munculnya tunas akan lebih cepat dari biasanya. Sebenarnya dari setiap tanaman ataupun buah-buahan memang sudah mengandung atau membawa zat alami, yaitu zat perangsang tumbuh, tetapi jumlahnya sedikit sekali dan perlu kita beri tambahan, yaitu seperti zat alami baik yang kita beli di toko pertanian yang sudah melalui proses ataupun yang masih asli, yaitu bawang merah ini. Jadi kegunaan bawang merah ini untuk memperbantu proses tumbuhnya akar dan proses pertumbuhan tunas ini bukanlah isapan jempol saja ataupun hoak. Ini benar-benar bisa kita buktikan karena di sini sudah kita cari kebenarannya melalui media Google dan media-media terkemuka. Berdasarkan temuan para ahli, memang ini sebagai salah satu bahan pembuat perangsang tumbuh. Jadi rekanku semua, apabila kita terkendala dengan mencari bahan perangsang tunas ataupun perangsang tumbuh, atau ingin mempercepat proses tumbuhnya akar ataupun tunas ketika kita melakukan stek ataupun penyemaian, ini adalah zat perangsang tumbuh dan perangsang akar alternatif yang sangat baik. Apabila kita ingin melakukan penyangkokan tanaman ataupun stek, cukup kita haluskan beberapa butir, lalu kita beri sedikit air di dalam gelas dan kita celupkan stekan kita ke dalam air bawang merah ini, larutan bawang merah. Maka berarti di sini kita telah memberi zat perangsang tumbuh dan perangsang tunas kepada calon setekan kita. Begitu juga kita akan melakukan proses pencangkokan. Kita basahkan ataupun kita beri air dari larutan bawang merah ini
ke calon tumbuhnya akar tanaman tempat pencangkokan kita. Baiklah rekanku semua, sedikit info tentang bawang merah sebagai salah satu ZPT atau zat perangsang tumbuh dan perangsang tunas. Semoga ini bisa bermanfaat. Info ini penting kami dapat karena selalu mencari kebenaran tentang kebutuhan tanaman berdasarkan info-info yang kita dapat. Tapi kita selalu mencari narasumber yang jelas. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.